Lato-lato tuh asal dari Indonesia atau mungkin luar daerah atau gimana nih? Ah, ini ada yang hal menarik nih Kak. Oh, Ternyata lato-lato itu dulu pas aku kecil juga pernah main, tapi nggak di freestylein gitu, cuma di tek gitu aja. Harus dikontrol sih sama orang tuanya sebenarnya. Jadi untuk diawasi juga, karena lato-lato kan bahaya tuh. Wah, kita lagi seru banget ya main lato-lato ya. Iya, gagal deh. Coba deh kami. Kayaknya kami akan pro Susah nih. tau, Kak. Lebih pro dari kamu kayaknya Iya, ya. coba. Oke, coba dulu ya. Ternyata nggak pro juga. Ternyata mainan sekecil ini cuma ada 2 bola kecil gitu ya. Ternyata susah juga dimainin. Padahal orang-orang tuh menganggap bahwa gampang banget kan, apalagi mainan ini kecil. Tapi ternyata untuk menentukan keseimbangan itu susah juga ya, Chris ya? Iya, susah banget. Kayak tadi kamu udah berusaha fokus, saking fokusnya kayak gini banget, tapi ternyata gagal juga. Iya, soalnya dia muter tuh butuh skill untuk manuvernya. Ya. Bener banget. Oke nih, nah ngomongin tentang lato-lato, pastinya sudah menjadi hal yang gak asing lagi kan, apalagi di anak muda ataupun anak kecil ya, pokoknya semua kalangan deh gitu kan ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang viral atau hal yang benar-benar lagi hype banget ya, sampai di sosial media, baik itu TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya. Oke, tentu saja itu kita akan bahas bareng Krishna ya, sang menuju Lord Lato-Lato gitu ya. On the way Lord Lato-Lato gitu ya. On the way to the top. Oke. Untuk menjadi Lord Lato-Lato kita diskusi dulu kali ya. Apa sih sebenarnya Lato-Lato itu? Hanya di program Semangat selagi masih hangat Kakak. Oke nih Chris, jadi ngomongin tentang lato-lato, kita kayaknya harus balik ke sejarahnya dulu kan ya. Kita harus tengok nih sebenarnya apa sih yang mendasari akhirnya lato-lato tuh akhirnya sampai hype banget di Indonesia. Apakah emang lato-lato tuh asal dari Indonesia atau mungkin luar daerah atau gimana nih? Ini ada yang hal menarik nih Kak. Ternyata lato-lato itu dari Amerika loh. Dari Amerika? Iya, nggak disangka-sangka ya. Kan kita kira kayaknya dari Indonesia gitu, kayak permainan tradisional Indonesia gitu kan. Ternyata itu dari Amerika, itu ada di tahun 70-an. Di sana itu, tapi belum kayak gini bentuknya, belum dari plastik gitu ya. Dulu itu dari kayu sama dari gelas kaca tempered glass ya. Tapi di sana itu dilarang tuh ternyata. Karena dianggap beracun. Gitu. Nah ini aku juga heran nih, kenapa bisa beracun ya? Iya ya. Dan berbahaya katanya, ada yang sampai kena mata, ada yang sampai buta loh. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ini asal dari lato-lato ini adalah dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Dan tentunya sebenarnya dilarang ya permainan ini? Ya sempat dilarang sih. Pertamanya dikasih beredar dulu, habis itu dilarang karena ada beberapa kejadian dan dianggap beracun. Makanya di stop pengedarannya sama pemerintah Amerika gitu. Tapi akhirnya sampai ke Indonesia? Iya, kalau di Indonesia sendiri tuh baru nyampe itu tahun 90-an nggak? 90-an, habis itu menyebar, habis itu sempat redup. Terus entah kenapa ini dari tahun 2022 nih, akhir Desember, itu meledak lagi ya? Iya, benar banget. Ini mengejutkan lagi, soalnya dulu pas aku kecil juga pernah main, tapi nggak di freestylein gitu, cuma di tek gitu aja. Makanya ciri khasnya adalah bahwa lato-lato ini terdengar suara tek gitu ya. Iya. Dulu namanya kletekan gitu, tek gitu namanya tek. Sekarang akhirnya menjadi lato-lato. Tapi ini di salah satu situs yang pernah aku baca juga nih, Chris, ternyata katanya waktu di Amerika namanya Clackers. Terus tiba-tiba ketika sampai Indonesia itu menjadi tek gitu ya. Sampai akhirnya di Makassar kato-kato. Terus akhirnya bukan kato-kato, akhirnya final namanya di Indonesia adalah lato-lato gitu ya. Oke, seru banget sih emang mainan ini. Nah, terus kalau misalnya bicarain masalah konteks viralnya nih ya, ini kan viral di akhir tahun 2022. Ini kalau nggak salah itu katanya itu viral saat Presiden Jokowi gitu ya, sama Pak Gubernur Ridwan Kamil itu sedang kunjungan di Pasar Subang, Jawa Barat. Terus tiba-tiba mereka adu freestyle lato-lato. Wah, itu menarik sekali ya. Sampai di TikTok itu hype banget, sampai itu viewersnya 1 M kalau nggak salah ya. Dan itu menjadi konteks viralnya lato-lato. Kalau udah orang nomor 1 di Indonesia yang
melakukan sesuatu, apalagi main lato-lato ya sudah pasti viral. Sudah gitu, pasti viral sampai akhirnya lato-lato ini banyak banget diperjualbelikan oleh pedagang-pedagang. Ya akhirnya anak-anak juga membeli, bahkan sampai orang dewasa pun juga beli lato-lato ini. Bahkan saya aja beli loh. Iya, apalagi warnanya sangat cerah sekali, warna hijau gitu ya. Apakah ini warna favoritnya Krisna? Enggak juga sih. Enggak juga ya, oke. Kemudian ngomongin lato-lato, terus kompetisinya, itu pastinya menuju kepada pro kontra sekarang ya. Nah, ini menurut Krisna ini ada di kubu pro atau kontra nih kok kayak gini, terkait dengan lato-lato? Ya, sebenarnya ada pro dan kontra juga sih dalam diri saya. Kalau pronya, saya sebenarnya suka anak-anak main lato-lato itu dibandingkan main HP ya. Soalnya merusak mata gitu. Terus di HP aja tuh dari pagi sampai malam. Jadi punya kegiatan lain, bisa bersosialisasi lah sama teman-temannya. Tapi kontranya itu ya berisik ya. Berisik ya. Soalnya di rumah saya itu anak-anak tuh ngumpul terus main lato-lato. Wah, loh, suaranya itu luar biasa sekali. Menggelegar gitu ya. Gitu. Apalagi siang-siang ya mengganggu. Kadang-kadang sampai malam tuh. Itu jadi sebenarnya bagus, tapi harus dikontrol sih sama orang tuanya sebenarnya. Jadi untuk diawasi juga, karena lato-lato kan bahaya tuh. Kalau nggak bisa kena mata. Iya benar kan? sih. Itu udah bahaya sih sebenarnya. Kena mata bisa buta loh tuh. Iya benar banget. Karena kalau misalnya kita ngomongin ada anak-anak yang main lato-lato tiba-tiba ada kejadian kena juga matanya ataupun dahinya dan lain sebagainya, itu emang ada ya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Dan oke Sobat DM, itu aja tentang edisi viralnya lato-lato yang kita udah bahas banget sama millennial hits kece ini yaitu Krisna ya. Oke, sampai jumpa di edisi semangat selagi masih hangat lainnya. Tapi jangan lupa nih untuk pantengin terus program Dapat Media di YouTube channelnya @dapatmedia dan subscribe juga, like, komen. Tentunya sosial media lainnya juga ada Instagram, Facebook, dan TikTok @dapatmedia. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye bye.